Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan. Ada pertanyaan tentang bagaimana memanfaatkan onggok singkong atau ampas singkong, ampas dari penggilingan singkong, apakah bisa buat memberi makanan ayam? Di video ini saya akan coba jawab, dan untuk lebih lengkapnya mari kita ikuti lanjutannya. Kali ini saya coba share pengalaman menfermentasi ampas singkong atau onggok singkong untuk pakan ayam. Video ini sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan-pertanyaan serupa tentang pengolahan ampas singkong, terutama untuk pakan ayam alternatif. Bagi yang belum tahu ampas singkong atau onggok singkong bentuknya seperti apa, bentuknya seperti ini. Sekilas memang mirip-mirip ampas tahu, tapi ketika dipegang tentu saja berbeda. Kalau ampas tahu terkesan mawur, sedangkan ampas singkong sifatnya lebih ulet atau lebih liat. Sudah tentu banyak mengandung kadar air karena sifatnya basah. Onggok singkong mengandung sekitar 20% kadar air. Onggok merupakan limbah padat dari industri tapioka yang masih mengandung karbohidrat 63 hingga 68%. Protein kasarnya sedikit, sekitar 2,8% hingga 3,5%. Serat kasarnya cukup tinggi, 14 hingga 15%. Kandungan tiap onggok bisa saja berbeda-beda, tergantung dari jenis ubi kayu atau jenis singkongnya. Lalu di mana kita mendapatkan onggok atau ampas singkong ini? Kebetulan sekali di sekitar kota saya ada yang jual. Biasa dijual di tempat penjual pakan ternak. Tertera di spanduknya menyediakan ampas singkong. Seperti Anda lihat di sini, dan itu adalah tumpukan onggok singkong atau ampas singkong yang dijual. Dan semoga di sekitar tempat Anda juga banyak yang jual. Biasanya di packing dalam karung seperti yang Anda lihat seperti ini. Di toko yang saya beli ini, satu karungnya seharga Rp30.000. Beratnya sekitar 35 kilo hingga 37 kg. Saya ketika membeli selalu saya tempatkan di sela-sela motor di bagian depan seperti ini. Terkadang sekali beli 2 karung. Jadi masih terhitung cukup murah kalau Rp60.000 sudah mendapatkan bahan pakan ayam sebanyak ini, 2 karung. Dan karena lumayan berat kalau digotong sendirian, maka harus digotong berdua. Untuk memberi makan ayam, tentu saja onggok singkong ini tidak bisa langsung begitu saja diberikan ke ayam. Karena apa? Karena onggok singkong selain mengandung kadar serat kasar yang tinggi, onggok singkong juga memiliki kandungan sianida, yaitu zat beracun yang bisa membahayakan keselamatan. Tetapi perlu dipahami, kandungan sianida pada singkong bersifat alami, sehingga tidak akan berbahaya jika diolah dengan cara yang tepat. Di antaranya dengan dimasak, dijemur, atau difermentasi. Saya memilih cara fermentasi untuk mengolah onggok singkong ini. Selain menetralisir kandungan sianida, fermentasi onggok singkong juga berguna membantu mengurangi serat kasar dan juga akan meningkatkan nilai protein yang cukup signifikan. Bahan yang biasanya saya siapkan untuk menfermentasi sama dengan di video-video fermentasi sebelumnya. Sekarang bahan yang mau saya fermentasi adalah 1 karung onggok singkong seberat kurang lebih 37 kg. Pertama-tama saya siapkan ember seperti ini untuk membuat larutan probiotik menggunakan E4. Tuang air sekitar 3 liter atau 3 gayung. Kemudian kita tuang gula pasir sekitar 3 sendok. Jadi setiap 1 gayung air Anda bisa gunakan takaran 1 sendok gula pasir. Karena ini 3 gayung, jadi kita gunakan 3 sendok gula pasir. Baru kemudian tuang probiotiknya 3 tutup botol juga. Kebetulan saya menggunakan E4. Kalau Anda menggunakan merek lain tidak masalah. Setelah tertuang semua, selanjutnya kita aduk hingga kira-kira gulanya larut dalam air, tercampur sempurna dan merata. Nah, kini larutan probiotik E4 ini siap digunakan untuk membuat fermentasi ampas singkong atau onggok singkong. Ini adalah onggok singkong yang sudah saya siapkan, sudah saya beli. 1 karung ini isinya kira-kira 37 kg, tadi sudah disebutkan. Kita coba buka dulu. Nah, seperti inilah onggok singkong. Saya akan coba tuang dulu sebagian onggok singkongnya ke dalam wadah. Biar Anda tidak penasaran, saya akan timbang dulu. Biasanya 1 karung begini kalau dibagi-bagi bisa 5 hingga 6 wadah. Nah, sekarang saya mau coba tunjukkan kalau 10 kg sebanyak apa. Anda bisa lihat onggok singkong ini kalau 10 kg sebanyak ini, 1 wadah lebih.
Sebagai bahan pendukung, saya siapkan juga dedak katul 5 kg. Selain ikut membantu menambahkan nilai protein, dedak katul juga memastikan proses fermentasi berhasil. Kemudian, saya siapkan juga Brain Polar sebanyak 5 kg juga. Selain membantu menambahkan nilai protein, Brain Polar juga ikut membantu agar proses fermentasi berhasil. Karena baik dedak katul maupun Brain Polar bisa menjadi media bagi bakteri fermentasi. Untuk proses fermentasinya, saya selalu menggunakan bak seperti ini. Ini baknya dan ini air larutan probiotik EM4-nya. Saya tuang dulu onggok singkong yang 10 kg tadi ke dalam wadah pengaduk. Kemudian kita siram onggok singkongnya dengan air larutan EM4. Biasanya dengan cara saya ciprat-cipratkan saja secukupnya. Setelah itu saya tuang secukupnya dedak katul, kemudian saya tuang juga Brain Polar. Yang terakhir biasanya saya juga tambahkan konsentrat ukuran 1 kg saja. Seperti ini. Kalau tidak ada konsentrat, Anda bisa campurkan fur atau pakan starter, bisa BR1 atau 511, atau merek lain juga nggak apa-apa. Taburkan secukupnya saja, kemudian proses pengadukan pencampuran dimulai. Saya lebih suka mengaduk dengan tangan. Sebagai contoh, satu karung ini biasanya saya bagi 5 kali, biar memudahkan pengadukan. Jadi pengadukan lebih ringan. Untuk pengadukan satu bak, biasanya saya gunakan 3 lapis atau 3 layer, atau 3 kali adukan. Jadi setelah adukan pertama kira-kira sudah tercampur rata seperti ini, langkah selanjutnya saya tuang lagi onggok singkong berikutnya, tapi tidak sebanyak tadi. Kalau tadi 10 kg, untuk pengadukan layar kedua atau lapis kedua ini sekitar 6 hingga 7 kg saja. Kemudian kita siram lagi dengan larutan EM4 secukupnya. Kemudian tuang juga dedak katul dan juga tuang Brain Polar. Tidak lupa taburkan juga konsentrat atau bisa juga 511 atau BR1. Sekarang aduk hingga rata, kira-kira bagian lapis 2 saja atau layar 2-nya saja. Karena bagian yang paling bawah tadi sudah tercampur. Kalau onggok singkongnya dibagi 5, air larutan EM4-nya juga 1/5. Maka dedak katul dan Brain Polar juga 1/5. Begitupun juga konsentrat atau BR1 atau 511-nya juga 1/5 juga. Setelah tercampur rata, selanjutnya saya tuang untuk layer ketiga, onggok singkong wadah yang ketiga. Ciprati lagi dengan EM4-nya 1/5-nya, masukkan juga dedak 1/5 dan juga masukkan lagi Brain Polar 1/5-nya. Terakhir tuang konsentrat sekitar 1/5-nya. Baru kemudian kita aduk hingga rata. Namanya ternak sederhana ya seperti ini. Kita nikmati saja mengaduknya dengan cara manual. Nah, hasil akhir pengadukan pokoknya seperti ini. Tidak terlalu kering, tapi juga tidak terlalu basah. Bisa dikepal seperti ini, tapi juga mudah hancur atau mudah sekali mawur. Jadi, sebagai gambaran, sekali pembuatan fermentasi onggok singkong ini satu karung, dari pengalaman saya bisa menjadi 2 bak seperti ini, kemudian difermentasi untuk disimpan dalam 2 gentong. Satu bak pertama seperti yang Anda lihat tadi, saya biasanya 3 kali pengadukan atau 3 layer atau 3 lapis. Dan ini masih sisa onggok singkong, masih ada setengah karung, masih ada hampir setengah karung, dan ini air fermentasinya masih sisa. Kemudian ini dedak katulnya pun masih ada lagi, hampir separuh plastik. Kemudian Brain Polar juga demikian, sama masih sisa hampir separuh plastik lagi. Dan ini akan bahan sisanya ini nanti akan kita aduk lagi di pengadukan berikutnya. Selanjutnya siapkan gentong yang bisa ditutup rapat. Saya biasa gunakan gentong ini untuk menfermentasi sama seperti di video-video sebelumnya. Bak ini kira-kira muat sebanyak 25 hingga 30 kg. Dan sambil memasukkan ke dalam gentong, apabila Anda mendapati masih adanya bahan yang belum tercampur rata, Anda bisa aduk kembali bagian yang kira-kira masih belum tercampur rata. Baru kemudian bisa dilanjutkan lagi memasukkan adonan ke dalam gentong secara bertahap. Pokoknya ketika Anda merasa ada bahan yang masih belum tercampur rata,
silakan diaduk kembali. Jadi sambil memasukkan ke dalam gentong, bisa sambil meratakan kalau masih ada bahan yang belum tercampur rata. Setelah semua bahan masuk ke dalam gentong, maka kita bisa tutup rapat. Nah, Anda bisa lihat satu gentong penuh pakan fermentasi onggok singkong sudah jadi. Saya akan lanjutkan mengaduk lagi sisanya nanti. Setelah kita membuat pakan ampas singkong satu gentong, maka kita lanjutkan lagi dengan sisa dari bahan yang ada tadi. Kita bisa buat lagi satu gentong. Itu yang biasa saya lakukan. Karena bak pengaduknya terbatas, maka saya buat 2 kali. Jadi sisa bahan yang ada saya campurkan lagi seperti tahap pertama tadi. Proses pengadukan berikutnya sama dengan tadi. Saya tuang sisa onggok singkong semuanya, lalu saya siram lagi dengan air larutan E4. Kali ini saya tuang semuanya hingga semuanya habis. Lalu dedak dan brand polarnya juga semuanya sampai habis. Tidak ketinggalan pula konsentrat juga dihabiskan. Lalu kita aduk lagi hingga merata. Jangan khawatir kalau masih belum rata, masih bisa dilakukan pemerataan adukan menyusul ketika sambil memasukkan ke dalam gentong. Nah, kini proses memasukkan adonan ke dalam gentong yang kedua. Jadi kalau dihitung semuanya totalnya adukan onggok singkong atau ampas singkong ini sekitar 37 kg plus dedak 5 kg, brand polar 5 kg, dan konsentrat 1 kg plus air, gula pasir, dan E4 sekitar 2,5 hingga 3 kg. Sehingga totalnya 50 hingga 51 kg. Saya biasanya bulatkan menjadi 50 kg. Masing-masing gentong isi sekitar 25 kg. Setelah semuanya dimasukkan gentong, maka tutup rapat selama minimal 6 hari. Hari ke-7 atau seminggu kemudian tutup bisa dibuka dan fermentasi onggok singkong ini sudah bisa digunakan. Kenapa fermentasi onggok singkong harus minimal 6 hari? Jawabannya, pertama, agar kandungan sianida ternetralisir atau hilang sehingga tidak berbahaya bagi ayam. Jawaban kedua, agar serat kasarnya terpecah sehingga kandungan serat kasarnya turun, dan itu akan memudahkan ayam mencerna makanannya. Jawaban ketiga, ini yang paling penting, agar nilai proteinnya meningkat, karena menurut bukti penelitian dari berbagai sumber, protein ampas singkong di hari ke-6 fermentasi, kandungan protein yang tadinya sekitar 3% bisa meningkat drastis menjadi 10% hingga 18%. Kalau dikira-kira berapa nilai proteinnya pakan yang dibuat di video ini, mari kita coba hitung. Onggok 37 kg, konsentrat 144 1 kg, dedak katul 5 kg, brand polar 5 kg, gula air E4 2 hingga 3 kg. Total semuanya sekitar 50 kg. Onggok 37 kg per 50 kali nilai protein awal 3% sama dengan 0,74. Konsentrat 1 kg seper 50 kali 37% 0,74. Dedak katul 5 kg per 50 kali 8% sama dengan 0,8. Brand polar 5 kg per 50 kali 15% sama dengan 1,5. Kalau dijumlah semuanya, total semuanya sekitar 3,78%. Masih rendah. Tapi kalau fermentasi lewat 72 jam bisa menaikkan nilai protein 2 hingga 3%, maka protein yang didapat sekitar 3,78% hingga 5,6%. Kalau onggok fermentasi ini proteinnya benar-benar naik hingga 10%, maka total kandungan proteinnya yang tadi diolah adalah sekitar 10,44% hingga 12%. Ini lumayan bagus. Kalau onggok singkong fermentasinya benar-benar proteinnya naik hingga 18%, seperti dalam penelitian berbagai sumber, maka total protein menjadi 16,30% hingga 18%. Ini luar biasa mantap. Apakah hasil penelitian tersebut benar? Saya yakin benar karena setelah melihat bukti dari pembesaran ayam-ayam saya sendiri. Insya Allah review dari pakan ampas singkong ini akan kita bahas di next video. Anda bisa lihat ayam-ayam ini makan begitu lahap, jadi tidak ada kendala walaupun yang kita berikan onggok singkong. Jadi buat Anda yang masih penasaran terhadap onggok singkong atau ampas singkong ini adalah cara yang biasa saya gunakan, cara fermentasi yang biasa saya gunakan untuk diberikan kepada ayam-ayam peliharaan saya langsung. Semoga video ini membantu buat Anda. Terima kasih telah mengikuti video-video dari Cicikanku selama ini, dan kita jumpa lagi di next video. Salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih.
ayamnya lagi dimakan, kumpul terus kelihatan banyak. Jangan terlalu cepat pindah.